Baik, sambil menunggu yang lainnya, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga masih tetap sehat-sehat aja nih. Masih tetap semangat tentunya dalam menerima pelajaran matematika. Sengaja nih saya adakan Zoom pada hari ini karena minggu depan sekalian sudah PAS. Tapi masih ada materi yang ingin saya sampaikan gitu ya, biar tuntas tas. Nah, kalau untuk 11 AKL 2, kalau memang masih ingin bergabung silahkan karena toh materinya sama yang sudah saya sampaikan di PTM. Kalau 11 AKL 2 sudah selesai materinya. Berarti sisanya belum nih. Oke, di sini OTKP 1 ada. Oke, silahkan kalau ada bilang ada gitu ya. Kalau OTKP 2 ada. Ada, Pak. Oke, kalau AP3 ada. Ada Pak. Oke, AK1 ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, mungkin ada AK2 di sini? Ada, baiklah. TKJ ada? Ada. Ada, Oke, Pak. Firman. Yang lain itu Zia, siapa lagi tuh? Oke lah, baik. Nah, untuk materi kita pada hari ini yaitu masih seputar statistika adalah ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data itu ada 4 secara garis besar yang akan kita pelajari nanti, yaitu rata-rata atau mean gitu, cara menghitungnya bagaimana. Kemudian oke, ada median, ada modus, ada kuartil, dan ada desil gitu ya. Nah, kita langsung aja ke soalnya gitu biar langsung sekalian kita cari. Untuk rumus-rumus nanti bisa kamu cek di modul. Toh saya nantinya sebelum menjawab akan menuliskan rumusnya lagi. Oke. Nah, nomor 7. Kita lihat soal sama-sama di nomor 7 ini. Di sini ada yang namanya apa? Coba. Apa ini namanya? Ada yang tahu? Nomor 7. Diagram. Diagram. Oke, diagram apa? Batang. Diagram batang. Ada yang punya jawaban lain selain diagram batang? Atau semuanya setuju kalau ini adalah gambar diagram batang? Nah, bingung. Oke, jadi sebetulnya sudah jelas ada di atas nih. Tentukan nilai median dari data yang disajikan dalam apa tuh? Dalam apa dia? Coba dibaca nih apa tuh? Apa nih? Histogram. Jadi ini tuh merupakan histogram. Nah, bedanya dengan diagram batang apa? Kalau diagram batang itu antar batangnya ini itu kepisah. Itu. Nah, misalnya contohnya kayak gini nih. Kepisah kan? Ada jaraknya. Nah, itu baru disebut diagram batang. Nah, tapi kalau gambarnya rapat seperti itu yang namanya adalah histogram gitu ya. Nah, kalau nomor 7 ini kan cuma disuruh cari mediannya ya. Nah, ini saya tambahin. Yang pertama cari meannya atau rata-rata. Yang kedua cari modusnya. Apa itu modus? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Gitu ya. Yang ketiga cari mediannya. Apa itu median? Median adalah nilai tengah. Nilai tengah. Nah, yang keempat saya akan mencuri cari kuartil. Nah, yang kelima desil. Gitu. Apa itu? Kita coba nah sebelum kita menjawab 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan ubah dulu data yang disajikan dalam histogram ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti apa sih? Seperti yang ini contohnya nih nomor 4. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Jadi dari histogram kita akan coba membuat tabel distribusi frekuensinya seperti apa. Baik,
caranya bagaimana? Nah, di sini kita lihat ada dua sumbu kan, sumbu mendatar yang menunjukkan ukuran, sumbu tegak yang menunjukkan F. Apa itu F? Ada yang tahu? F itu adalah Frekuensi. frekuensi. Betul. Nah, jadi tabel distribusi frekuensinya itu kita kasih nama ada ukuran dan ada frekuensi. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat. Kalau histogram, penulisan batasnya ini merupakan tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing batang gitu ya. Nah, ada yang masih ingat apa itu tepi bawah? Bawah itu adalah batas bawah Dikurang 0,5. 0,5, betul. Sementara tabel distribusi frekuensi seperti nomor 4 ini dia ditulis dari batas bawah sampai batas atas. Nah, jadi bukan tepi bawah. Nah, yang akan kita tuliskan di sini adalah batas bawahnya. Oke. Karena tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5, jadi batas bawahnya itu tinggal kamu tambahin 0,5 aja dari tepi bawah yang ditulis di histogram ini. Itu ya. Ini kan 10,5 kan? Berarti kalau ditambahin 0,5 jadi berapa dong? 11, Pak. 11. Nah, gitu ya. Jadi batas bawahnya adalah 11. Nah, kalau kamu kurangin 0,5 kan 11 kurang 0,5 sama 10,5. Iya sih. 10,5 kan dia batas atau sorry, Yang tepi ada itu. bawah. Oke, kalau misalnya berisik, kalau itu silakan di-mute aja karena biar nggak ganggu teman yang lain. Mau satu dong, Pak. Siapa nih? Oke, lanjut. Nah, untuk batas atasnya kira-kira 11 sampai mana sih? Kita lihat. Di sini di ujung di batang yang pertama itu tulis 15,5 kan? Nah, 15,5 itu merupakan tepi atas dari kelas yang pertama gitu. Jadi ini 11 sampai berapa gitu ya. Nah, kalau tepi atas itu caranya adalah batas atas dikurang 0, batas atas ditambah 0,5. Nah, berarti tepi atas di sini kelebihan 0,5. Jadi batas atasnya kamu tinggal kurangin 0,5. Jadinya 15 gitu ya. Jadi untuk batang yang pertama itu menunjukkan kelas yang pertama adalah 11 sampai 15. Nah, kira-kira untuk kelas berikutnya mulainya dari mana nih? Berarti kan kelas berikutnya kalau kita lihat 16, Pak. nah, dari tepi bawahnya 15,5, tepi atasnya 20,5. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah menentukan satu aja, selanjutnya tinggal dilanjutin aja tuh, diterusin aja. Nah, 15 ini nggak mungkin 15 lagi, harus tambah satu, jadinya 16. 16 sampai mana? Nah, ujungnya kan 20,5, berarti ini 16 sampai 20. Lanjut lagi, bawahnya. 21,25. 21 21 sampai 25. ya, 21 sampai 25. Lanjut lagi bawahnya. 26 sampai 30. 26 sampai 30. Lagi. 31 sampai 35. Oke, udah semua batangnya ditulis kan kelasnya masing-masing. Oke, sekarang tinggal frekuensinya. Mana sih frekuensinya? Ya ini aja tuh, lihat. Berapa tinggal disebutin. 11 sampai 15 ada berapa? 6, Pak. Ada 6. 16 sampai 20. 12. Oke, lanjutin. 16. 16, terus 10, terus 6. 6.
Oke, kemudian saya coba membuat di tempat lain ya. Nah, di sini tuh. Saya tuliskan lagi tabelnya. Nanti ada ukuran, ada frekuensi. Ukuran yang pertama tadi dari 11 sampai 15, terus 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35. Frekuensinya ada 6, terus berapa? Ingat nggak? 12, 6, 12, 16, 16, 10, 6. 6. Balik lagi. 6, 12, 16, 10, 10, 6. Oke. Nah, yang pertama kita akan cari adalah rata-ratanya. Rata-rata atau mean gitu ya, min. Nah, kalau biasanya untuk data yang ditulis satu per satu, menghitung rata-rata itu kan kamu tinggal tambahin semua datanya, terus kamu bagi dengan ada berapa banyak data tersebut kan. Nah, untuk data berkelompok, jadi ini disebut data berkelompok karena ada kelas-kelas seperti itu. Nah, untuk rata-rata atau min data berkelompok, rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini bacanya apa? Bacanya ini adalah sigma. Apa coba diulangin? Sigma. Sigma ya. Jadi lambang kayak M ke samping itu namanya sigma. Itu huruf Yunani gitu. Sigma itu menunjukkan jumlah. Nah, apa itu FI? FI adalah frekuensi dari kelas masing-masing. Nah, jadi I itu bisa diganti dari 1 sampai tergantung ada berapa banyak kelas di sini. Misalnya ada 5, berarti F1, ada F2, ada F3, ada F4, sampai ada F5. Nah, kalau XI itu adalah titik tengah kelas. Nah, dari sini kita coba cari titik tengah kelasnya dulu. Titik tengah kelas. Aduh. Titik tengah kelas. Nah, maksudnya apa sih titik tengah kelas? Nah, dari 11 sampai 15 itu tengah-tengahnya mana? Kalau misalnya kita harus urutkan. Ini kan 11, 12, 13, 14, 15 kan gitu. Tengah-tengahnya mana nih? 13, Pak. Nah, tengah-tengah 13 kan. Artinya 13 itu membagi dua kelompok kanan kiri yang sama banyaknya gitu ya. Sebelah kiri ada 2, sebelah kanan juga ada 2. Nah, berarti tengah-tengahnya ya 13 kayak gitu. Jadi maksudnya titik tengah kelas seperti itu. Atau boleh juga kamu mencarinya seperti ini, 11 ditambah 15 dibagi 2. Artinya kan 26 bagi 2 sama dengan 13. Nah, boleh juga kayak gitu. Oke, sekarang saya tuliskan di sini 13. Nah, kira-kira untuk kelas berikutnya titik tengahnya berapa ya? Dari 11 sampai 20. Oke, berarti boleh aja 16 tambah 20 bagi 2. Berapa tuh? 18 ya, Pak. 18, ya betul. Atau boleh juga gini, kan tadi 11 sampai 15 ya. Itu rentangnya atau panjang kelasnya berapa? Panjang kelas tuh maksudnya kalau misalnya kamu hitung dari 11 sampai 15, itu ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 5. panjang kelasnya sama dengan 5 gitu ya. Nah, untuk titik tengah kelas berikutnya tinggal kamu tambahin 5 aja gitu dari kelas titik tengah kelas sebelumnya. Jadi 13 tambah 5 berapa itu? 18, Oke. Tambah 5 lagi. 23,
Tambah 5 lagi. 28. 28. Tambah 5 lagi. 3. 33. 3. Nah, oke, betul. Nah, kolom selanjutnya kita tambahin FI dikali XI. Jadi masing-masing frekuensinya itu kamu kalikan dengan titik tengahnya. Berarti yang pertama 6 kali 13. Berapa tuh 6 kali 13? 7, 8. 78. Hitung. 12 dikali 18. 216. 216. Selanjutnya 16 dikali 23. 368. 368. Yang lain juga ikutan, siapa tahu ada yang salah ngetik di sini, ada yang salah ngitung di sini. Bawahnya berapa tuh? 280. Ya, 280. Paling bawah berapa jadi 198. 198. Nah, selanjutnya kamu jumlah frekuensi dengan FI kali XI-nya. Frekuensinya dulu deh. 6 tambah 12 tambah 16 tambah 10 tambah 6 berapa tuh semuanya? 50. Berapa? 50, Pak. 50, betul. Nah, terus yang FI kali XI-nya kamu cari jumlahnya. 78 tambah 216 tambah 368 tambah 280 ditambah 198 berapa tuh? 1140. Oke, nah jadi rata-ratanya adalah sigma FI kali XI atau jumlah FI kali XI yaitu 1140 dibagi dengan jumlah FI atau jumlah frekuensi yaitu 5. 50. Nah, coba dihitung berapa tuh? 1140 dibagi 50. 22,8. 8. Oke. Dua 22,8. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba mencari modus dulu deh. Tadi itu rata-ratanya, jadi rata-rata atau min. Nah, lambangnya rata-rata sebenarnya X bar juga bisa ya. X bar sama dengan 22,8. Jadi X ada lambang garis di atas, itu bacanya adalah X bar. Ya, atau rata-rata atau minnya. Nah, yang kedua kita akan coba mencari modus. Oke, modus itu apa? Ada yang masih ingat nggak nih pelajaran SMP-nya? Data Apa yang yang muncul? Ya, data yang paling sering muncul. Nah, dalam frekuensi berkelompok, untuk modus bisa ditentukan dengan rumus seperti berikut. MO sama dengan L ditambah P P dikali D1 D1 per D1 tambah D2. Ini di modul kalian ada. Nah, di mana L itu adalah tepi bawah kelas modus. Nah, P ini adalah panjang kelas. Oke. Terus D1 apa coba? Ada yang lagi buka modulnya nggak nih? Atau kita cari, kita lihat di modul. Ada yang sambil buka modul tak nih? Apa itu D1? D1 itu, nah kita lihat di sini ya, ini cuman ini doang, rumus doang nih. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelumnya. Gitu. Apa tadi D1? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi satu kelas sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tabel distribusi frekuensinya nih, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus. Lihat,
Kelas modusnya yang mana ya? Kelas modus itu kamu bisa tentukan lihat dari frekuensi yang paling banyak gitu. Frekuensi yang paling banyak itu ada di mana? 16. 16. Kelasnya yang mana? Atau ukurannya yang mana? 1 sampai 25. Nah, oke, jadi ini adalah kelas modusnya karena frekuensinya paling banyak yaitu 16 kayak gitu ya. Oke. Sehingga D1 adalah nih, D1 itu 16 dikurang 12 berapa? 4. 4. Jadi selisih frekuensi kelas modus dengan satu kelas sebelumnya. Jadi 16 kurang 12 berarti 4. Nah, D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Ini D2. Kelas modus 16, frekuensi kelas setelahnya berapa tuh? 10. Jadi 16 kurang 10 sama dengan 6. 6. Tuh. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat, menghitung modusnya. Baik, L. L adalah tepi bawah kelas modus. Kelas modusnya 21 sampai 25. Berarti tepi bawahnya berapa nih? 20,5. Betul, tepi bawahnya 20,5. Caranya batas bawah dikurangin 0,5. Ditambah panjang kelas. Panjang kelas tadi gimana cara nentuinnya? Dari 11 sampai 15 ada berapa kan? 11, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada berapa? 5. 5. Nah, sehingga panjang kelasnya 5. Atau boleh juga kamu ngurangin antar batas kelas, batas bawah kelas yang berurutan. Misalnya 16 kurang 11. Sama-sama 5 juga kan. Atau 20 kurang 15 juga 5. Nah, itu menunjukkan panjang kelas juga sama aja. Berarti panjang kelasnya 5. Dikali D1-nya tadi berapa? 4 ya. Dibagi D1 lagi 4. Tambah D2-nya 6. Oke, kita coba hitung. Sama dengan 20,5 ditambah 5 kali 4. Oke, 20. Aduh, tambah berapa nih? 4 tambah 6, 10. Oke, kamu hitung dulu dah tuh berapa. 5 kali 4 dibagi 10. 2. 2, betul. Berarti 20,5 ditambah 2 sama dengan berapa? 22,5. Ya, 22,5. Jadi modusnya segitu ya, 22,5. Baik, selanjutnya kita akan coba cari median. Apa ya itu median? Apa sih median? Di tengah. Ya, nilai tengah. Jadi nilai yang benar-benar ada di tengah data tersebut. Nah, untuk data berkelompok, mediannya bisa ditentukan menggunakan rumus seperti ini. ME atau median sama dengan L tepi bawah kelas median tambah P panjang kelas dikali N per 2. N per 2 itu adalah N-nya jumlah frekuensi gitu atau banyak data dikurangin F. F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi F. MFM itu adalah frekuensi kelas median sendiri. Aduh, coba kita lihat. Halo, halo. Nah, sekarang kita tentukan dulu kelas mediannya ada di mana. Caranya seperti apa? Karena median itu adalah nilai tengah, jadi kita cari dulu frekuensi yang di tengah itu frekuensi keberapa gitu ya. Karena jumlahnya 50, berarti 50 bagi 2 sesuai dengan rumus yang di sini, N per 2-nya gitu. Jumlah frekuensi kan 50 kan? 50 bagi 2 berapa? 2. 25. Nah, kemudian selanjutnya gimana ya?
kita akan coba urutkan atau kita coba jumlahkan frekuensi dari atas sampai yang ke-25 itu ada di mana. Nah, paling atas kan 6 ya. 6 ditambah 12 berapa? 11. 18. Nah, artinya sampai situ udah ada 18 data. Nah, berarti kalau kita akan nambahin selanjutnya, tambah berapa berarti? 16 kan? 18 tambah 16 berapa? 34. Nah, berarti sudah lewat dari data yang ke-25, iya nggak? Udah lewat dari 25 kan? Karena totalnya di sini 16. Artinya data yang ke-25 itu ada di mana? Di ukuran 21 sampai 25. Nah, 25. paham nggak maksudnya tuh? Kurang. Berarti kelas median. Jadi tinggal diurutkan aja. Oke, jadi kelas mediannya itu dari 21 sampai 25. Nah, masuk rumus lah. Berarti ME sama dengan L-nya atau tepi bawah kelas median. Karena kelasnya 21 sampai 25, jadi tepi bawahnya adalah 20,5. Ditambah panjang kelasnya 5 dikali N per 2-nya berapa tuh? Udah ditulis di atas. 2, 5 25. kurang. Nah, F atau frekuensi kumulatif kelas median adalah total frekuensi sebelum kelas median. Jadi kamu tambahin semua sampai sebelum kelas mediannya, yaitu dari 6 sampai 12 itu kamu tambahin. Kelas mediannya kan di 21 sampai 25 kan? Artinya di frekuensi yang 16 itu. Nah, sebelumnya yaitu 6 dan 12 kamu jumlahin. 6 tambah 12 berapa? 18. Nah, berarti frekuensi kumulatif sebelum mediannya adalah 18 gitu ya. Dibagi FM di situ adalah frekuensi kelas mediannya. Frekuensi kelas mediannya berapa nih? 16. 16. Gitu. Oke, kita hitung. 20,5 ditambah 5 dikali 25 kurang 18. 7. 7 per 16. 16. Yuk kita hitung. Berarti 20,5 ditambah berapa nih? 5 kali 7 berapa? 35. 35 dibagi 16. Berapa? 1875. Enggak gitu nyebutnya. 2,1875 gitu ya. Iya. Satu kalau di belakang koma. Jadi kalau kita tulis dalam 2 angka desimal, jadi 2,19. Karena setelah angka 8 kan 7 ya. 7 kan 5 ke atas tuh. Jadi tambahin 1 di depan. Oke, dihitung lagi. 20,5 tambah 2,19 berapa tuh? 22,69 gitu ya. Jadi itu kelas median. Jadi itu jumlah mediannya, nilai mediannya. Baiklah, kita lanjutkan lagi dari kuartil. Apa itu kuartil? Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi kalau saya punya data, di sini saya tuliskan rentang datanya ya. Rentang data gitu ya. Kalau dari data tersebut saya bagi 4 bagian, 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Ini dapat bagian nih, bagian pertama, bagian kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di situ akan terlihat batas-batas perbagiannya ya kan. Nah, yang pertama itu menunjukkan data yang paling kecil atau data yang paling minimum gitu ya. Untuk yang paling ujung itu menunjukkan data yang paling besar atau data yang maksimum. Nah, di antara kedua batas itu ada 3 batas lain. Nah, batas yang pertama itu disebut adalah kuartil pertama atau Q1 atau kuartil bawah. Nah, kuartil bawah ini menunjukkan batas 25% data pertama. Jadi 25% yang pertama itu adalah Q1.
Nah, yang kedua itu menunjukkan besar dari 25% data yang kedua. Berarti berapa persen dong artinya? 50. Betul, 50%. Q2 itu menunjukkan 25% data yang kedua, artinya 50%-nya. Nah, yang ketiga atau Q3 atau kuartil atas itu menunjukkan 25% data yang ketiga. Itu atau 75%. Nah, kalau kamu perhatikan, Q2 itu 50% kan, mewakili 50% data letaknya di situ. 50% itu sama dengan berapa sih? Setengahnya. Setengah kan, betul. Jadi Q2 itu bisa juga disebut sebagai median, yang rumusnya sama kayak median gitu ya. Nah, untuk rumus kuartil seperti ini. QI sama dengan LI ditambah P kali I per 4 dikali N dikurang F dibagi FI. Di mana istilahnya ini mirip dengan median, di mana L itu adalah tepi bawah untuk kuartil yang mana. Nah, kalau I berarti kuartil yang mana? Misalnya kuartil bawah tuh apa? I1. Ya, betul. Kuartil bawah berarti kan Q1. Berarti I-nya 1 gitu ya. Kalau kuartil tengah, 2. nah Q2. berarti Q2. Kalau kuartil atas, Q3. betul. Oke. Nah, kita akan coba mencari nilai kuartil bawah dulu atau Q1. Ya. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu kelasnya ada di mana. Kelas Q1. Nah, karena Q1 itu mewakili 25% data yang pertama, atau kalau misalnya kamu lihat di rumus ini, yang ini tuh, I per 4 kali N kan. I itu kalau untuk Q1, I-nya 1. Berarti sama juga 1/4. Nah, dikali N. N itu adalah total frekuensinya. Berapa tadi total frekuensi dari data yang di samping 5? 50. Nah, 1/4 kali 50 berapa tuh? Lima puluh bagi 4. Ayo, berapa tuh? 20. 50 bagi 4 kok 20. 12,5. Ya, 12,5. Tuh. Nah, sekarang kita urutkan lagi. Yang ke 12,5 itu ada di mana? Enam Sampai 20. 5. Oke. Berarti 16 sampai 20. Kenapa? Karena di kelas 11 sampai 15 itu cuman sampai 6. Nah, kalau kamu tambahin ke berikutnya udah 18. Artinya 12,5 ada di 16 sampai 20 ya. Maka Q1 sama dengan L1 atau tepi bawahnya berapa tuh? 15,5 ditambah P-nya panjang kelasnya 5 dikali 1/4 N atau I4, I-nya kan 1. 1/4 N-nya tadi ada 12,5 dikurangin frekuensi kumulatif sebelumnya atau jumlah frekuensi sebelumnya berapa? 6 doang ya? Iya. Cuma ada 6 berarti. Dibagi frekuensi kelas Q1-nya itu sendiri berapa? 12. 12. Yuk dihitung. 15,5 ditambah 5 dikali berapa tuh? 12,5 kurang 6. 6,5 dibagi 12. Yuk berapa dihitung tuh? 5 kali 6,5
dibagi 12. Berarti 15,5 ditambah 2,7. Iya. 7. Betul. Ayo dihitung. Berarti berapa tuh? 18,2. 18,2. Betul. Jadi itu Q1. Gitu ya. Nah, kalau menentukan kuartil tengah atau Q2, nah itu sama dengan median. Tadi kan median udah dihitung kan, hasilnya 22,69 atau 22,7 boleh. Tuh ya. Sama aja. Nah, untuk kuartil atas atau Q3, kita cari kelasnya dulu. Kelas Q3. Nah, kalau Q3 itu nilainya adalah 3/4. Karena kan di sini I/4 kan. I-nya ganti 3 itu. 3/4 dikali 50. Banyak data seluruhnya. Berarti ini sama dengan 37,5. Ada di mana dia data 37,5? Kita urutkan lagi, kita tambahin lagi frekuensi dari atas. Dari 6 tambah 12, 18 kan. 18 tambah 16, udah 34. Baru 34 tuh. Berarti kalau harus sampai 37,5, kita butuh satu kelas lagi kan di sini. Berarti tambah 10. 34 tambah 10 ada 44, udah kelebihan. Nah, artinya 37,5 ada di situ. Ada di 26 sampai 30. Nah, jadi caranya kita tinggal samain untuk cara seperti Q1 sebelumnya ya, tinggal ganti aja 3/4, terus tepi bawahnya berarti jadi 25,5 dan seterusnya gitu. Nah, jumlah frekuensinya ini, frekuensi kumulatifnya, F-nya kumulatif Q3 berarti 34, dari 6 tambah 12 tambah 16. Oke, gitu ya. Baik, jadi itu kuartil. Nah, silakan kalau mau ada yang screenshot sekalian boleh, atau nanti tunggu videonya tayang juga boleh, kamu bisa nonton lagi. Nah, untuk selanjutnya saya mau hapus dulu nih papannya. Kita akan coba mencari desil. Apa itu desil? Kalau misalnya saya punya rentang data, nah kalau rentang data tersebut saya mau bagi 10 nih ya. 10 bagian yang sama besar. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 10 bagian. Nah, seperti tadi, batas yang pertama itu menunjukkan data yang terkecil. Batas yang paling atas itu menunjukkan data yang paling besar. Nah, di antara kedua batas itu ada 9 batas lainnya yang mewakili 10% data gitu ya. Nah, ini apa ya? Batas-batas yang mewakili 10% data disebut sebagai desil. Nah, desil. Nah, 10% yang pertama itu disebut sebagai desil pertama atau D1. 10% yang kedua itu D2. Berarti D2 itu 20% ya. Kalau selanjutnya 10% yang ketiga atau 30% itu berarti D3. Nanti selanjutnya ini D4. D. Terus D6. Terus ini D7. 7. D8. Dan terakhir D9. Jadi ada 9 jenis desil gitu. Karena kan 10%, 10%, 10% sampai terakhir 90%. Kalau 100% ya data terbesar gitu ya. Oke. Desil rumusnya bisa kamu lihat di modul juga untuk DI gitu ya. LI ditambah ada P dulu di situ.
Berarti LI tepi bawah desil ditambah panjang kelas dikali I per 10 karena dia membagi 10% data dikali banyak data dikurang frekuensi kumulatif sebelum desil dibagi frekuensi desil itu sendiri kayak gitu. Nah, untuk datanya masih sama kayak tadi. Aduh, udah dihapus ya. Oke. Ada ukuran, ada frekuensi gitu kan. 16 sampai berapa awalnya? 16 apa 15 ya, sorry. 11 sampai 15. Oh iya, 11, benar-benar. 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30, kemudian 31 sampai 35. Frekuensinya 6, 12, 16, 10, gitu kan. Nah, desil ke-9. Oke, saya mau cari desil ke-9 atau D9. Nah, kita tentukan dulu kelas D9-nya ada di mana. Nah, kelas D9 caranya gimana tuh? Berarti 9 per 10 dikali 50. Berarti sama dengan 5. Nah, kita urutkan yang ke-45 ada di ukuran mana gitu ya. 6 tambah 12, 18. Tambah 16, 34. 34 tambah 10, 44. Nah, belum nyampe 45 kan? Berarti yang terakhir. Berarti 31 sampai 35 gitu. Berarti dia 9 sama dengan tepi bawahnya yaitu 30,5 ditambah panjang kelasnya 5 dikali 1/10N tadi udah dihitung. 1/10, sorry. 9/10 maksudnya. 45 dikurangin frekuensi kumulatif sebelumnya. Berarti sebelumnya dari 6 sampai 10. 44. 44. Berarti 45 kurang 44. Dibagi 6. 6. Betul sekali. Yuk, dihitung yuk. 30,5 ditambah 5 dikali 1/6. Kan berapa ya? 30,5 ditambah 0,83. 0,83. Berapa tuh? 31,33. Jadi itu desil yang ke-9. Oke, kayak gitu. Silakan mau di screenshot boleh. Karena masih ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Saya ganti sharingnya dulu. Oke. Jadi setelah ukuran pemusatan data terakhir sampai desil, ada satu lagi yang berhubungan dengan statistika yaitu ukuran penyebaran data. Apa sih maksudnya? Nah, di sini ada ilustrasi. Jadi saya ambil contoh misalnya di sini ada Afifa Damayanti. Dia pengen buka toko sepatu gitu ya. Jadi target pasarnya itu adalah orang-orang yang ada di sekitar rumahnya dia, kecil-kecilan dulu. Nah, dia belum melakukan pendataan sama sekali, belum melakukan penelitian sama sekali. Jadi dia menyediakan sepatu-sepatu dengan ukuran yang beragam tentunya, disediain dari kecil ke gede gitu kan. Nah, ternyata orang-orang di sekitar rumahnya dia tuh kebanyakan anak kecil. Nah, artinya ukuran sepatu yang dia sediakan yang gede-gede ukuran dewasa itu kan artinya kan nggak laku kan. Nah, coba kalau misalnya dia harus melakukan penelitian dulu, nah jadi dia nggak bakalan jual sepatu-sepatu dengan ukuran yang gede-gede, ukuran yang kecil-kecil aja difokusin. Nah, jadi data-data ukuran sepatu di lingkungan sekitar rumahnya itu ternyata kecil-kecil rentangnya gitu ya. Nah, nggak besar-besar. Jadi gitu maksudnya penyebarannya. Oke. Nah, dalam ukuran penyebaran data tersebut ada 3 hal gitu kan yang akan ditentukan nantinya. Yang pertama ada simpangan rata-rata. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Disclaimer dulu, kalau misalnya ukuran penyebaran data yang akan nanti keluar adalah atas data tunggal.
Oke, data tunggal yaitu data yang dikumpulkan satu per satu tidak membentuk tabel distribusi frekuensi kayak tadi. Nah, ini simpangan rata-rata. Apa ya? Oke. Ini bacanya tadi apa? Sigma. Nah, kemudian ini ada garis 2 di antara itu bacanya apa? Ada yang tahu? Mutlak. Iya, nilai mutlak. Kemudian ada X, ada garisnya, ada yang tahu tadi apa? X bar. Bar itu artinya apa? Nih. Apa? Rata-rata temuannya. Kemudian N itu apa? Banyak datum. Banyak datum. Datum itu ini ya, satu per satu nih. Totalnya data namanya. Jadi N itu adalah total apa ya? Banyak data lah secara itu ya kalau kita pahami. Namanya sih datum sih. Jadi banyak datum. Mana aja ada berapa. Nah, kita akan aplikasikan ke soal. Kemudian setelah timbangan rata-rata ada yang disebut juga sebagai varian atau ragam. Nah, ini ragam atau varians rumusnya seperti ini. Jadi bedanya kalau tadi harus pakai mutlak, dikuadratin gitu doang. Nah, simpangan baku adalah akar dari varian. Simpangan baku itu bahasa lainnya adalah standar deviasi. Ini kalau di Inggrisin bukan standard deviation tapi deviation standard gitu dibalik. Salah nih tulisannya. Oke, jadi simpangan baku atau standar deviasi adalah akar dari ragam atau varian yang tadi. Jadi kalau kamu udah dapat nilai varian atau ragamnya, tinggal diakarin, dapatlah simpangan baku. Oke, kita akan coba menghitung dengan soal yang ada di modul. Di sini saya cari dulu. Waktu itu sih saya pakai soal di nomor 11 di evaluasi. Mana ya? Nah ini, soal nomor 11 yang ini. Nah, di sini kan ada data 88, 66, 8, 12 gitu ya. Nah, kebetulan yang dicari di situ cuman varian atau ragamnya aja. Saya akan tambahkan dari simpangan rata-rata sampai simpangan bakunya juga sekalian. Oke. Menurut kamu perlu nggak sih diurutkan dulu nih datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar? Ya. Alasannya apa? Enggak perlu, Pak. Oke, sebetulnya tidak perlu ya. Nah, tapi untuk lebih kelihatan, kira-kira ada yang sama nggak sih gitu kan? Itu boleh juga bebas. Tapi kalau kamu lihat, udah kelihatan sih di sini cuma ada 6 data doang kan sedikit ya. Jadi kelihatan tuh 6-nya ada berapa banyak, 8-nya ada berapa banyak, ada 3, 12-nya cuma ada 1. Gitu ya. Kayak gitu. Ini kalau diurutkan. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata, simpangan baku maupun varian atau ragam, kita perlu yang namanya mencari rata-ratanya dulu atau meannya. Berarti X bar atau mean sama dengan 6 tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 12. Dibagi ada berapa banyak datum di situ? Ada 6. Coba kita hitung dulu berapa tuh bagian atasnya. 48. Ya, 48 dibagi 6. 6 sama dengan 8. Jadi rata-ratanya adalah 8. Nah, untuk simpangan rata-rata atau SR, kita akan coba cari selisihnya gitu ya dari masing-masing datum ini dengan rata-rata yang udah kita dapat tadi. Nah, karena 6-nya ada 2 kali kan, jadi kita cukup menuliskan gini aja, 2 dikali harga mutlak antara 6 dikurang rata-rata, yaitu 6 kurang 8, kayak gitu. Ditambah, habis 6 kan 8 ya, 8-nya ada berapa kali di situ? 3. Berarti 3 dikali harga mutlak, 8 dikurang 8. Ditambah lagi, setelah 8 datanya apa? 12. Nah, 12 cuman sekali kan, jadi tinggal tulis aja harga mutlak dari 12 dikurang 8. Kemudian dibagi dengan banyak datum di situ ada 6. Oke, tujuan menggunakan harga mutlak agar menghasilkan nilai yang positif sebenarnya sih gitu. Cuman kalau misalnya kamu bahasanya menggunakan selisih, boleh aja gitu. Jadi nggak perlu tulis harga mutlaknya. Langsung aja selisih dari 6 dengan 8 berapa sih? Selisihnya berapa? 6 dengan 8. Atau 8 dikurang 6 berapa sih? 2. 2 kan? Nah, kali 2, karena ada 2 kali. Terus selisihnya 8 dengan 8 berapa? 0. Kali 3.
Selisih 12 dengan 8 berapa? 4. Kemudian dibagi 6. Nah, kita hitung dulu. 2 kali 2 berapa? 4. 4. 3 kali 0 berapa? 0. 0. Oke, ditambah 4. Dibagi 6. 6. Ya, 4 tambah 0 tambah 4 berapa? 8. 8. Oke, 8 dibagi 6 berapa? 1,33. 1,33 dan seterusnya gitu ya. Jadi itu adalah nilai dari simpangan rata-rata. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ini SR itu artinya biar enggak itu simpangan rata-rata gitu ya. Siapa? Oke, selanjutnya adalah kita coba mencari ragam atau varian. Ragam. Nah, bedanya dengan simpangan rata-rata, ragam itu setelah kamu cari selisihnya harus dikuadratkan dulu. Berarti 2 dikali 6 kurang 8 kuadrat. Kayak gitu bedanya. Ditambah 3 dikali 8 kurang 8 kuadrat. Ditambah 12 kurang 8 kuadrat. Dibagi 6. Oke, kita hitung yuk. 6 kurang 8, kemudian dikuadratin jadi berapa? 4. Ya, 6 kurang 8 kan min 2 ya, dikuadratin jadi 4, betul. Kemudian ditambah 3 dikali 8 kurang 8, 0. 0. Tambah 12 kurang 8, 16. 16. 12 kurang 8 tuh 4, dikuadratin 16 gitu ya. Dibagi 6. Yuk, tambahin yang atas. 2 kali 4, 8. Ditambah 3 kali 0, 0. Ditambah 6. 16. Dibagi 6. 6. 8 tambah 0 tambah 16. 24. 24 dibagi 6. 4. 4. Jadi itu adalah nilai ragamnya. Nah, kalau simpangan baku itu adalah akar kuadrat dari ragam. Simpangan baku atau standar deviasi gitu ya. Jadi akar dari ragam. Ragamnya berapa? 4. Ya, berarti kan akar 4. Akar 4 berapa? 2. 2. Udah gitu aja. Oke, itu contoh yang sederhana kayak gitu ya. Oke, gimana? Ada kesulitan nggak tadi? Tinggal masukin rumus aja kan? Gampang kan harusnya? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa ya nanti dalam mengerjakan soal pasnya. Nah, kamu boleh latihan untuk soal-soal pas itu semua yang ada di modul. Latihan-latihan coba kamu kerjakan gitu. Karena nggak jauh-jauh dari situ lah. Baiklah kalau gitu. Kalau tidak ada yang bertanya atau kalau misalnya nanti ada yang kepikiran misalnya mau nanya ini Pak, tapi sekarang belum kepikiran, bisa kamu chat aja di grup masing-masing ya, oke? Oke, thank you sudah stay di Zoom-nya sampai sampai jam 11 gitu kan. Semoga tadi bisa kalian pahami dan di pas nanti bisa kalian kerjakan juga soal-soalnya. Baiklah, selalu begitu. Mungkin nanti akan ada 1 kali Zoom untuk membahas soal-soal latihan mungkin gitu ya. Kalau misalnya saya juga sempat gitu ya. Mungkin H-1 mungkin di malam atau siang atau sore gitu ya, tergantung. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nggak ada KJ, Pak. Kenapa? KJ. Punya jawaban, Pak. Enak aja. Punya jawaban. Kunci jawaban punya Pak Kusuma mau nggak katanya? Ini jawaban PKK mau nggak untuk yang TKJ? Udah lah ya. Boleh. Boleh katanya. Oke deh. Dadah semuanya.